Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hammer, minuman yang sekilas terlihat biasa, namun menyimpan bahaya dan dapat meruntuhkan akhlak, merusak akal, dan menghancurkan masa depan. Saya Sabitur Mudi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang meminum Hammer. Jadi, Hammer adalah istilah dalam Islam untuk minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, baik yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun bahan lain. Selain minuman keras berbasis alkohol, istilah ini juga mencakup zat-zat lain yang memiliki efek serupa, seperti ganja, morfin, dan psikotropika lainnya. Nah, apa hukum dari Islam tentang meminum Hammer? Jadi, dalam Islam, meminum Hammer itu hukumnya haram mutlak atau tahrim qat'i. Keharaman ini bersifat universal dan final. Tidak ada toleransi baik bagi peminum dalam jumlah setetes pun maupun bagi mereka yang terlibat dalam rantai perdagangannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat Hammer, peminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, orang yang menyajikannya, dan orang yang mengambil upahnya, keuntungan dari penjualnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimana ini menunjukkan bahwa syariat Islam memandang Hammer sebagai akar keburukan yang harus dihilangkan total dari kehidupan umat. Dan apa dampak dari meminum Hammer itu sendiri? Dampak dari meminum Hammer itu terbagi menjadi 3 dampak spiritual. Dampak spiritual ini yang pertama menghalangi ibadah. Minuman keras dapat mengganggu konsentrasi dan keikhlasan dalam beribadah, membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah tidak diterima. Salat orang yang meminum minuman keras selama 40 hari tidak akan diterima, dan bahkan amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelanggaran syariat. Konsumsi minuman keras dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran Islam dan termasuk dalam dosa yang besar. Dampak yang kedua yaitu dampak kesehatan fisik dan mental. Yang pertama, dari dampak kesehatan fisik dan mental ini meliputi yang pertama, merusak akal. Minuman keras merusak akal pikiran dan menyebabkan hilangnya kesadaran serta kecakapan intelektualitas. Yang kedua, gangguan kesehatan. Konsumsi minuman keras dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, termasuk kerusakan hati, ginjal, dan jantung. Yang ketiga, gangguan mental. Dampaknya juga memicu gangguan mental seperti depresi, kecemasan, bahkan psikosis. Dampak ketiga yaitu dampak sosial dan keluarga. Kerusakan ekonomi, uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga justru habis untuk membeli minuman keras, menyebabkan kemiskinan. Yang kedua, keretakan rumah tangga dapat memicu pertengkaran dalam keluarga, perilaku kasar, dan kekerasan fisik. Yang ketiga, dapat memicu perceraian. Kebiasaan buruk ini bisa menghancurkan rumah tangga dan menyebabkan perceraian. Yang keempat, merusak kehormatan, yang dimana keluarga pecandu alkohol sering dicap negatif oleh lingkungan sekitar dan kehilangan kehormatan di mata masyarakat, dan ini berdasarkan fakta. Nah, yang terakhir, mencontohkan perilaku buruk. Anak-anak dalam keluarga tersebut berisiko mengalami trauma dan meniru perilaku buruk dari orang tua mereka. Selanjutnya, dalil dan hadis dari meminum Hammer. Jadi, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang Hammer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Selain dari Al-Baqarah ayat 219,
Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan dalam hadis juga disebutkan dari riwayat Ibnu Umar berkata yang mengutip dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang memabukkan itu disebut hamar atau arak, dan semua hamar itu haram. Barang siapa mau minum hamar di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya, juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jadi menjadi hamar berarti memilih hidup yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bermakna. Dari larangan meminum hamar, kita belajar bahwa kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang kita mau, tetapi mampu menahan diri dari sesuatu yang merusak. Dengan tidak meminum hamar, kita bisa hidup lebih produktif dan menyanyiakan potensi yang Allah berikan. Saya Sabdi Termudi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.